Dan tepat di situ terdapat sebuah umpak seperti tiang. Tiang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di tengah-tengah situs ini. Itu sebuah tiang. Kemungkinan besar. Baiklah pemirsa, ini perjalanan saya untuk menuju Purbakala dan kita harus melewati jalan yang terjal seperti ini. Memang untuk jalan naik ke Candi Purbakala itu jalannya sangat terjal sekali dan belum dibangun, dan Purbakala berada di atas ketinggian dan jalannya seperti ini. Jadi kalau kita membawa mobil biasa tidak bisa, kita harus menggunakan mobil 4x4. Oke, ikuti perjalanan saya terus sampai kita menuju ke lereng Semeru yang ada Purbakala, situs peninggalan kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bagaul Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini, dengan susah payah kita akhirnya sampai juga di tempat lereng Semeru yang letaknya ada di Candi di Purbakala, yang berada di daerah Kalipote, Kecamatan Ampel Gading. Jadi untuk malam hari ini saya akan mencoba mereview tempat di Purbakala ini, bangunan bersejarah, peninggalan zaman kuno, misteri apa yang ada di lereng Semeru ini. Baiklah, ikuti perjalanan saya terus. Nah pemirsa, tepat sebelum kita memasuki dari Candi Purbakala ini, tepat ada di sini terdapat sebuah anak tangga. Dan samping kanan kiri terdapat sebuah patung naga yang panjangnya kurang lebih dari 7 meter. Dan lebar dari gapura ini jalan naiknya kurang lebih dari 7 meter juga. Oke, kita akan mulai naiki. Dan pemirsa, di sini saya sudah mendapatkan sebuah halaman dari Purbakala ini, dan tepat ada di depan itu terdapat sebuah bangunan pendopo yang terbuat dari kayu trembesi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bangunan. Namun tidak terbuat dari batu bata dan semuanya terbuat dari kayu trembesi. Dan tempat ini dibangun oleh pengusaha, dan saya tidak menyebutkan namanya karena semuanya masih bersifat privasi. Dan pemirsa, untuk menaiki di area Purbakala ini kita harus melalui jalan yang terjal dengan susah payah, seperti tadi jalannya yang ada di awal video. Itu sudah sangat sulit sekali dan kita tidak bisa membawa mobil biasa, namun kita harus membawa mobil yang ada 4x4-nya. Jalannya memang sangat terjal. Dan di sini terdapat sebuah bangunan juga. Oke, kita akan masuk, kita akan mencari candi yang banyak dibicarakan orang. Dan pemirsa, tepat di depan saya ini ada sebuah musola yang terbuat dari kayu. Dan kayu ini bukan kayu biasa, namun kayu trembesi, makanya sangat kuat sekali. Dan ini adalah sebuah musola yang terbuat dari kayu. Besar musola ini kurang lebih lebarnya dari 5 meter persegi.
dan kayunya terbuat dari kayu terembesi, dan ini jauh sekali dari pemukiman karena letaknya tepat ada di lereng Semeru. Jadi kalau perjalanan bawa mobil kita untuk menaiki di Purbakala ini kurang lebih dari 2-3 jam. Oke, kita akan melihat di area lainnya. Dan tepat di depan saya ini adalah sebuah pendopo. Dan pendopo ini dibuat untuk kalau lagi ritual. Besar pendopo ini kurang lebih 10 meter persegi. Dan pendoponya juga terbuat dari kayu juga. Dan tepat di depan pendopo juga terdapat sebuah bangunan, yaitu sejenis pendopo juga yang terbuat dari kayu. Ada 1, 2, dan 3. Dan ini adalah letak halamannya. Terdapat sebuah tiang bendera juga yang menandakan bahwa Indonesia penuh dengan budaya dan banyak peninggalan-peninggalan kuno. Baik pemirsa, kita akan mencari yang dinamakan Candi Purbakala tadi. Berbentuk apa kita juga belum tahu. Kita akan mencoba mencari. Dan di sini tanahnya mengandung pasir karena memang letaknya ada di lereng Semeru. Dan tepat di sini termasuk masih dari ikut wilayah Kecamatan Ampel Gading, juga Desa Kaliputih. Tepat di depan saya terdapat sebuah pohon besar. Pohon ini nggak tahu pohon apa. Oke, kita akan, rupanya itu ada jalan setapak. Rupanya kita sudah mulai memasuki candi ini. Dan di sini terdapat sebuah pohon tua yang bertuliskan situs dari Purbakala itu. Berarti arahnya ke sana. Dan tepat di samping kanan kiri saya terdapat sebuah pohon-pohon besar. Dan rupanya saya sudah mendengar hewan-hewan malam mulai menyuarakan, karena memang di sini letaknya ada di tengah hutan. Dan tepat di depan saya juga terdapat sebuah tumbuhan, yaitu pohon penjalin. Dan pohon penjalin ini memang adanya di hutan, tidak bisa ditanam di perkampungan. Dan itu adalah pohon jalin. Tepat di sampingnya terdapat pohon-pohon besar juga. Memang lereng Semeru itu terdapat banyak misteri. Dan kita akan menguak misteri apa yang ada di lereng Semeru ini. Oke, kita akan mencari jalan untuk menuju ke sebuah peninggalan situs Purbakala itu tadi. Kalau menurut tanda panah yang ada di depan ini, berarti kita harus masuk ke sana. Oke. Dan di sini terdapat sebuah jalan setapak. Oh iya, di sini sudah ada sebuah batu-batu. Batu ini batu kuno sekali. Oke, tidak jauh dari tanda panah tadi, kurang lebih dari 6 meter ada sebuah
Oh, mungkin ini yang dinamakan dari situs purbakala itu. Dan situs purbakala ini memang tidak tinggi, tingginya kurang lebih dari 80 cm. Kalau dilihat dari batu-batunya memang iya. Jadi berbentuk kotak persegi yang kurang lebih lebarnya 5 meter persegi juga. Dan tinggi dari situs ini kurang lebih 80 cm. Kita akan melihat, coba meneliti, walaupun saya bukan peneliti dari situs purbakala, tapi saya mengetahui bahwa ini adalah batu-batu kuno. Dan rupanya ukir-ukirannya pun sudah kasar seperti kuno juga. Ini sebuah batu. Dan kalau dilihat dari ukirannya memang iya bahwa ini adalah ukiran kuno. Dan di sini misteri yang ada di sini. Kalau memang dinamakan situs purbakala, letaknya ada di lereng sebuah gunung yang tertinggi di tanah Jawa, jelas sekali bahwa di sini memang sangat mistis sekali. Bahkan ukir-ukirannya pun sudah jelas bahwa sini ukiran kuno dan tidak serapih ukiran zaman sekarang. Dan tepat di situ terdapat sebuah umpak seperti tiang. Tiang itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tepat di tengah-tengah situs ini. Itu sebuah tiang. Kemungkinan besar kalau digali dalam kita bisa menemukan apa, ataupun candi. Saya juga nggak tahu, kemungkinan ini adalah sebuah pendopo di zaman dahulu. Dan tepat di samping kanan kiri ini adalah sebuah tanaman pohon-pohon besar, dikarenakan memang kita akan melihat di tempat yang lain. Dan di sini tepat ada di sini juga terdapat sebuah pohon besar. Jadi sudah merasakan aura-aura negatif, dan di sini juga terdapat banyak sekali makhluk-makhluk astral yang ada di daerah sini. Dinamakan hutan, apalagi di lereng sebuah gunung, kita harus ekstra hati-hati. Oke, kita akan melihat di tempat yang lainnya. Dan pemirsa, kita akan kembali melewati pendopo pertama kali. Kita akan melihat yang ada di samping kanan. Dan tepat di sini juga terdapat sebuah gapuro. Dan menurut para sesepuh dahulu, di sini ini tempat gapuro masuk ke pendopo agung di zaman kerajaan. Dan menurut sesepuh zaman dahulu, mitosnya dulu di sini tempat untuk mengikat kuda. Coba kita akan melihat yang ada di atas. Kita harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan rumput.
Dan pemirsa, tepat di depan saya terdapat sebuah seperti pura atau apa itu, kayaknya tempat dari sebuah kentongan. Coba kita akan naik. Kita salah jalan tadi, terusnya kita lewat jalan yang nggak berumput. Dan tepat di depan saya ini adalah sebuah tempatnya kentongan. Jadi di sini banyak rumput-rumput, kayaknya belum ada yang merawat. Dan bangunan ini kurang lebih lebarnya 2 meter. Kalau dari bawah tingginya kurang lebih dari 4 meter. Dan tepat di tengah-tengah itu adalah sebuah kentongan. Padahal ini letaknya ada di tengah hutan dan jauh dari ketinggian, kurang lebih perjalanan untuk menuju ke sini dari 3 jam. Kita akan kembali ke situsnya, pemirsa. Baiklah pemirsa, sebenarnya penelusuran di Desa Mulyasih letaknya ada di situs Purbakala ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata dan tokoh nama yang sama dan penjelasan tentang keterangan tentang situs ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pemirsa, di sini tidak lupa hawanya sangat dingin. Perkiraan kurang lebih dari 17 derajat. Jadi dalam memberikan keterangan saya tidak bisa menemukan data yang lengkap. Jadi mohon maaf, sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.